Assalamualaikum. Salam dan bahagia. Perkenalkan ke hasil diskusi kami yang beranggotakan Antonius Rizky Noviandi, Wiwin Leona Gadirara, Yasmina Eka Ramadhani. Kelompok kami yang bertemakan pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak penghasilan pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Pemungutan pajak. Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang PPH menyatakan bahwa keuangan dapat menetapkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu yang memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembelian atas pemberian barang yang tergolong sangat mewah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 010/2017, berikut ini daftar pemungutan pajak PPH pasal 22. Yang pertama yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atas impor barang dan ekspor. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran atau KPA sebagai pemungutan pajak. Yang ketiga, bendahara pengeluaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat, kuasa penggunaan anggaran atau penjabat penerbit surat perintah membayar dan memberikan deklarasi oleh kuasa penggunaan anggaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Yang kelima, badan usaha tertentu, yaitu badan usaha milik negara, badan usaha milik negara yang merupakan hasil restrukturasi oleh pemerintah, badan usaha tertentu yang dimiliki badan usaha milik negara. Yang keenam, badan usaha bergerak dalam bidang usaha industri atau penjualan hasil reproduksi kepada distributor di dalam negeri. Yang ketujuh, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau ATM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Yang kedelapan yaitu produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang kesembilan, badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan merupakan kebutuhan perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang ke-10 yaitu badan usaha yang melakukan pembelian komoditas barang tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Yang ke-11 yaitu badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. Yang kelima, yang ke-12, wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Objek PPH pasal 22. Objek PPH pasal 22 adalah suatu kegiatan impor barang ekspor barang, penjualan barang tertentu, dan penjualan kepada pembeli tertentu. Berikut kegiatan yang dikenakan PPH pasal 22. Yang pertama yaitu import barang, yang kedua yaitu ekspor komoditas, yang ketiga pembelian barang, yang keempat pembelian barang dan bahan-bahan untuk kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu, yang kelima penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha, industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Yang keenam yaitu penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek atau ATPM dan pemegang merek atau APM. Dan importir umum kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat. Yang ketujuh, penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Wiwin. Kepada Wiwin dipersilahkan.
Yang kedelapan, pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur yang dilakukan oleh badan usaha industri atau eksportir. Yang kesembilan, pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari bahan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau usaha. Yang kesepuluh, penjualan emas batangan oleh pengusaha yang melakukan penjualan. Yang kesebelas, penjualan barang yang tergolong sangat mewah oleh wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang tergolong sangat mewah. Kegiatan yang tidak dikenakan PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pemungutan bea masuk atau pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Next. Yang keempat, impor kembali atau reimport. Meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dengan kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor sesuai syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kelima, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak. Yang keenam, impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Yang ketujuh, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang kedelapan, penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, agen tunggal pemegang merek, ATPM, agen pemegang merek, APM, dan importir umum kendaraan bermotor yang telah dikenai PPh pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang kesembilan, penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan oleh Bank Indonesia. Yang kesepuluh, pembelian gabah atau beras oleh perusahaan umum badan urusan logistik atau Perum Bulog atau badan usaha milik negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai peraturan perundang-undangan. Saat terutangnya PPh pasal 22. Jenis kegiatan yang pertama impor barang. Saat terutang PPh pasal 22, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Apabila pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk pengecualian pemungutan PPh pasal 22, PPh pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. Yang kedua, ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor. Yang ketiga, pembelian barang oleh pemungut pajak atau bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran KPA atau pajak penerbit SPM, terutang dan dipungut pada saat pembayaran kepada rekanan. Yang keempat, badan-badan tertentu yaitu BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN atau PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan lain-lain. Terutang dan dipungut pada saat pembayaran kepada rekanan. Yang kelima, penjualan hasil produksi usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, industri farmasi. Terutang dan dipungut pada saat penjualan. Yang keenam, penjualan kendaraan bermotor oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Terutang dan dipungut pada saat penjualan. Yang ketujuh, penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order.
Yang kedelapan, pembeli perkebunan, pertanian, peternakan oleh bahan industri. Terutang dan dipungut pada saat pembelian. Yang kesembilan, pembelian batu bara, mineral, logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Terutang dan dipungut pada saat pembelian. Yang kesepuluh, penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. Terutang dan dipungut pada saat penjualan. Oke. Tata cara pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22. Yang pertama, pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang. Penyetoran PPh disetor oleh importir yang bersangkutan atau Ditjen Bea Cukai melalui pos persepsi, bank devisa, persepsi atau bank persepsi menggunakan SSP, surat setoran PBI, Cukai dan Pajak SPCP, yang berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak. Yang kedua, pemungutan PPh pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam. Penyetoran PPh disetor oleh eksportir yang bersangkutan melalui pos persepsi, bank devisa, persepsi atau bank persepsi menggunakan SSP, surat setoran Bea Cukai dan Pajak, SSPSP, yang berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak. Yang ketiga, pemungutan PPh pasal 22 oleh pemungutan pajak atau bendahara pemerintah, kuasa pengguna anggaran atau KPA, bendahara pengeluaran pejabat penerbit, surat pemerintah membayar atas deklarasi penyetoran, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa, atau bank yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan menggunakan surat setoran pajak. Pemungutan pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan pajak rangkap 3 atau lembar pertama untuk wajib pajak, lembar kedua untuk KTP sebagai lampiran SPT, lembar ketiga sebagai arsip pemungutan dan yang bersangkutan. Yang keempat, PPh pasal 22 oleh A. Badan usaha tertentu meliputi BUMN dan badan usaha tertentu yang memiliki PT secara langsung. Atau PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokemia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan lain-lain. B. Badan usaha industri tertentu atau industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. C. ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor. D. Prosedur dan importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan lumas. E. Badan usaha industri atau eksportir yang membeli bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan bahan industri. Penyetorannya, PPh wajib disetor oleh pemungut pajak, pos persepsi, bank devisa, persepsi, atau bank persepsi menggunakan SSP. Pemungutan pajak wajib menerbitkan surat bukti PPh pasal 22 dalam rangkap 3. F. Badan usaha yang memiliki pembelian tambang batubara dan lain-lain. Badan usaha yang menjual emas batangan di dalam negeri. Penyetorannya sama dengan yang tadi, yang saya bacakan tadi. PPh pasal 22 untuk setiap kegiatan dilaporkan dengan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT, masa ke kantor pelayanan pajak oleh pihak-pihak yang melakukan pemungutan. Pelaporan PPh pasal 22 atas impor barang dan ekspor
komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pelaporan PPh pasal 22 atas kegiatan selain impor dan ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam dan bukan mineral logam lainnya dilakukan oleh pemungutan pajak. Sifat pemungutan. Pemungutan PPh pasal 22 dapat bersifat final dan tidak final. Pemungutan yang bersifat final artinya pajak telah dibayarkan oleh wajib pajak melalui pemungutan oleh pihak lain dalam tahun tersebut tidak dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT tahunan PPh. Sebaliknya, pemungutan pajak bersifat tidak final berarti pajak yang sudah dibayarkan oleh pemungutan dapat dikreditkan atau diperhutangkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan oleh wajib pajak yang dipungut. Setiap kegiatan yang dipungut PPh pasal 22 bersifat tidak final khusus untuk PPh pasal 22 atas pembelian bahan bakar minyak dan bahan bakar gas oleh produsen atau importir. Pemungutan PPh pasal 22 bersifat final untuk penyerahan kepada penyalur atau agen, sedangkan bersifat tidak final untuk penjualan kepada selain penyalur atau agen. Cara menghitung PPh pasal 22. PPh pasal 22 dihitung dengan mengalihkan tarif dan dasar pengenaan pajak. PPh pasal 22 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Tarif dan besar penggunaan pajak untuk setiap kegiatan yang dikenakan PPh pasal 22 dijelaskan dalam tabel berikut. Besarnya DPP PPN ditentukan sebagai berikut. 1. Jika pembelian atau penjualan tidak termaksud pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan. 2. Jika harga pembelian atau penjualan termaksud pajak pertambahan nilai, besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan dibagi 10. Cara perhitungannya, DPPN sama dengan 100 dibagi 110 dikali harga pembelian atau penjualan. Yang ketiga, jika harga pembelian atau penjualan termaksud pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, besarnya DPP PPN sama harga pembelian atau penjualan dibagi 110 ditambah tarif PPNBM. Caranya itu 100 100 dibagi 110 dibagi tarif PPNBM dikali harga pembelian atau penjualan. Jika tarif PPNBM sebesar 20%, yang pertama menggunakan DPPPN PPPN 100 dibagi 110 ditambah 20 dikali harga pembelian atau penjualan. Yang kedua, DPPPN PPN sama dengan 100 dibagi 130 dikali harga pembelian atau penjualan. Yang keempat, besarnya tarif pemungutan dikenai 100% apabila wajib pajak tidak melakukan nomor pokok wajib pajak. Baik, untuk kami akan memberikan kesempatan untuk rekan-rekan atau teman-teman dengan 5 penanya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.